GS Temenggung Channel yes. Wawasan dari pemateri pendamping kita. Mungkin yang pertama ada Bapak Wawan Susetyo selaku Ketua Forum Sarasian Seni dan Budaya. Bisa Mbak Nuning, mohon mic-nya disampaikan. Di video-video, WA dan sebagainya, banyak sekali anak-anak pelajar kita, entah itu SD, SMP, SMA, mungkin mahasiswa juga tidak hafal tentang Pancasila. Hafal saja tidak, apalagi mengamalkannya, kan gitu. Nah, dalam hal ini saya teringat dengan ini, mohon maaf Mas Akol, barangkali ini agak di luar akademis gitu. Tetapi ini bagi orang Jawa sangat dikenal tentang Sabdo Palon Noyo Genggong itu. Ketika Prabu Brawijaya V itu hendak mukso di Gunung Lawu di Magetan sana, dengan didampingi Sunan Kalijogo dalam rangka untuk mengislamkan beliau. Nah, proses itu rupanya tidak diterima oleh Sabdo Palon, yang kemudian Sabdo Palon itu memberikan sepoto. Sepoto itu atau bahasa Jawanya ya mengumpat atau memberikan ucapan yang kurang baik. Artinya ketidakrelaan Sabdo Palon yang notabene ini ilustrasi atau simbolik tentang kepribadian orang Jawa mungkin gitu, bahwa tunggulah nanti 500 tahun, jadi aku akan kembali lagi. Nah, ucapan Sabdo Palon, tunggulah nanti 500 tahun lagi, aku akan datang ke sini lagi. Nah, kalau kita hitung, jadi lengsernya Prabu Brawijaya V dari tahta Mojopahit itu tahun 1400, itu tahun Jawa, dengan ditandai sengkalan sirno ilang kertani bumi. Jadi sirno itu 0, sirno ilang juga 0, kerto itu 4, bumi 1, sehingga kalau dibalik 1400, kalau di tahun Masehi kan itu menjadi 1478. Nah, ungkapan dari Sabdo Palon tadi itu yang memberikan sepoto kepada Prabu Brawijaya V dan Sunan Kalijogo, kemudian kita hitung tahun 1478. Kalau ditambah 500 tahun berikutnya, yaitu tahun 1978. Nah, tentu Pak Budi ingat tahun 1978 itu apa? Ternyata itu ditetapkannya P4, Pedoman Penghayatan Penjiwaan dan Pengamalan Pancasila. P4. Menurut saya sendiri, P4 yang begitu bagusnya dengan 36 butir Pancasila itu ternyata setelah reformasi itu dihapuskan atau dihilangkan, sehingga dampaknya anak didik kita, anak-anak SMP, SMA tidak hafal Pancasila, apalagi disuruh mengamalkannya. Hafal saja tidak gitu. Ini tadi juga ada teman yang sila keempat itu bunyinya gimana tuh? Lupa gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa kepribadian kita hilang. Nah, ini entah saya diberi tanggapan atau enggak, terserah Pak Akol dan Pak Budi tentang wacana ini. Entah ini sejarah atau hanya simbolik, peristiwa simbolik. Tetapi kenyataannya bahwa 500 tahun dari sepoto Sabdo Palon tadi itu, kemudian terjadilah P4 tahun 1978 di zaman Orde Baru, tetapi isinya sangat bagus menurut saya dengan 36 butir Pancasila itu, dan kemudian diterapkan di dalam sekolah-sekolah yang kemudian anak didik kita mengetahui tentang butir-butir Pancasila yang kemudian bisa diamalkan. Nah, sekarang dengan dihilangkannya atau dihapuskannya 36 butir Pancasila itu semakin paradokal itu, kata saya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Akol tadi juga mengatakan titik temu. Jadi ada Siwa Buddha kalau dihubungkan dengan Prabu Kertanegara Raja Singosari yang terakhir. Nah, dalam hal ini Pancasila juga ada titik temu dengan
rukun Islam. Jadi dimulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan kemudian juga Pandowo, 5 Pandowo itu sangat terkenal di dalam kebudayaan Jawa, mulai dari Prabu Puntadewa, kemudian Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa. Jadi ini padanan atau simbol-simbol yang loh kok yo mengena gitu. Jadi Pancasila dihubungkan dengan Pandowo misalnya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pandowo kita tahu bahwa Prabu Puntadewa itu identik dengan ucapan atau pernyataan saja, bukan tindakan. Prabu Puntadewa hanya menyuruh kepada adik-adiknya kalau ada apa-apa dengan Raden Werkudara atau Arjuna, selesai. Itu Prabu Puntadewa. Kalau dihubungkan dengan rukun Islam, jelas syahadat itu adalah sebuah pernyataan. Ini identik dengan Prabu Puntadewa. Sedangkan kedua Pancasila, ini saya mohon maaf agak berbeda dengan Mas Budi Yuniarto yang nanti mungkin juga akan menambahkan. Kalau di dalam wayang itu nomor 2 itu Bimo. Tetapi menurut pandangan saya dalam hal ini Bimo itu karena lahirnya bungkus, sehingga lahirnya itu didahului oleh adiknya yang namanya Arjuna. Maka Arjuna ini identik dengan yang kedua dalam arti kemanusiaan yang adil dan beradab untuk Pancasila tadi itu. Dalam arti kalau di dalam pewayangan Arjuna itu dikenal sebagai tokoh yang paling tampan, tokoh lelananging jagat, itu simbolnya Arjuna. Nah itu sila yang kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kalau dihubungkan dengan Werkudara itu yang berikutnya, dalam arti urutannya kedua memang Bimo, tetapi dalam hal ini Werkudara dengan gegemnya itu persatuan Indonesia. Nah kalau kerakyatan atau sila keempat dan kelima itu kembar. Jadi kerakyatan sila keempat dengan keadilan itu maknanya kembar, seperti Nakula dan Sadewa. Sebagaimana pula dalam rukun Islam antara zakat dengan haji itu juga kembar, maknanya kembar dalam arti yang keempat dan kelima itu kan zakat itu mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Sedangkan haji bukan hanya harta dan uang, tetapi juga tenaga, pikiran, dan seterusnya. Nah ini kalau di era sekarang, oh gila orang itu. Jadi mereka mau mengeluarkan uang dengan banyak, tetapi kebanyakan orang sekarang mau lebih memilih langkah korupsi gitu. Ini paradoks yang yang saya sampaikan. Berikutnya lagi tentang paradoks yang tentang Pancasila. Kalau dilihat dari Pancasila, tolok ukur keberhasilan mestinya dari sila kelima. Kelima dulu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata ketimpangan di negara kita sungguh sangat luar biasa. Satu orang kaya itu setara dengan 40 juta orang lebih. Ini suatu paradoks yang kemudian dari kegagalan pengamalan, maksudnya bukan silanya, kegagalan pengamalan sila kelima itu jelas dipengaruhi oleh sila keempat, dalam arti kegagalan mengamalkan sila keempat dan seterusnya sampai sila yang pertama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri Kami syukuri betul kami ketemu sama senior-senior kami yang tidak bisa cagar budaya Kabupaten Tulungagung berjumlah 5 orang, dan kami secara sertifikasi kami mendapat sertifikat secara nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangan malam hari ini. Keterkaitan sesuai dengan tema dinamika Pancasila, mohon izin di belakang kami ada senior kami Pak Bambang, dulu satu atap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Izin Pak Bambang. Nah ini ada Pak Anang juga hadir. Nah, ini kami menjadi satu kata, istilahnya evaluasi positif kegiatan ini adalah apik, amanah, produktif, inovatif, kreatif. Luar biasa. Tolong nanti TACB juga diberi kesempatan untuk acara ini. Kami berlima nanti siap.
makasih. Mohon izin Pak Wawan menawarkan diri. Kalau kita berkaca dari dinamika, ini gerak dari dalam. Tenaga ini menggerakkan atau semangat. Dari bahasa Yunaninya dinamik, kekuatan. Jadi implementasi pada malam hari ini, dinamika pada malam hari ini bisa enggak kita secara circle mengimplementasikan kekuatan-kekuatan yang ada dari nilai-nilai luhur yang ada ini di sekitar kita. Kami Pak Akol yang sering ketemu, misalkan ditulis juga dari penyatuan yang ada, dari dinamika yang ada dari ajaran Siwa maupun Buddha yang ada. Sebetulnya di era-era di sekitar saja, di sekitar kita tidak usah jauh-jauh, di kecamatan di Kedung Waru, di depan Masjid Baitur Rahman itu ada arca Dwarapala. Kalau Pak Akol tadi orang menyebut di Surabaya patung Jogodolo. Secara spiritual motivasi pada saat dulu itu sudah diilhami pendidikan karakter. Namanya Dwarapala, pala pintu, Dwara itu penjaga pintu. Sebetulnya dulu sudah diajari juga masalah pendidikan karakter, bagaimana menangkal pengaruh negatif ke Tulungagung era kesejarahan dulu dalam wujud arca Dwarapala. Ini kajian kami luas. Jadi seperti yang disampaikan oleh saudara kami dari Kodim 0807, itu pengaruh negatif yang ada dengan adanya teknologi secara simbolis yang ada. Sebetulnya berdirinya arca-arca yang ada di 4 penjuru Kabupaten Tulungagung, di Kedung Waru, Ploso Kandang, Tamanan maupun di Lembu Peteng ini, itu motivasi simbolis yang maknanya luar biasa itu. Sehingga dari beliaunya Pak Akol kesejarahan ini kami perlu menyampaikan untuk malam hari ini Pak Akol. Tanggal 14 Agustus 2024 bertepatan Hari Pramuka, kurang lebih pukul 1 sampai jam 2 siang kami mengikuti sidang Zoom dengan Dirjen Pendidikan Kebudayaan. Candi Dadi ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Tepuk tangan bagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Akol ini kalau dikuak ini sampai ke Candi Dadi, sampai ke Candi Boyolangu, sampai ke Candi Sanggeran. Sehingga kami tidak mengupas masalah itu, tapi hal-hal yang positif ini perlu kami sampaikan. Apa yang disampaikan narasumber dari Blitar, Paradok Persatuan, kemudian pengaruh IT, perbedaan TI ataupun IT, kemudian dari Pak Akol, pesan moralnya pada malam hari ini itu kebermanfaatan dari kegiatan apapun. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini di dalam sejarah ini masih koma, belum titik. Pak Akol juga ngendikan, kapan berarti itu koma. Sejarah ini adalah en-malik, berulang kembali. Kalau Pak Akol ngendikan 100 tahun, 1930, 100 tahun lagi pada tahun 2030, ini nanti apa yang terjadi, pelakunya, tempatnya, kegiatannya apa, sehingga sejarah itu bisa dikatakan en-malik.
Maka pesan moral kami ini kalau sudah dikatakan kita beririsan dengan kegiatan hari ini. Misalkan sebagai contoh Pak Akol kesejarahan luar biasa. Kemudian tadi ada kegiatan 1 Juni, BPUPKI, PPKI. Kemudian dinamika masa pemerintahan Presiden Soekarno, dinamika pada masa pemerintahan Soeharto, beliaunya Bapak Soeharto, kemudian reformasi, kemudian beliaunya Bapak Gus Dur, dan seterusnya sampai hari ini. Dinamika yang ada ini, satu kata, ini tanggung jawab apapun itu luar biasa. Contoh, apakah sudah nyampe di akar rumput misalkan undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pendidikan karakter nomor 87 tahun 2017. Di situ ada 18 karakter yang dikembangkan. Number 1, nomor 1 adalah religius, nomor terakhir 18 adalah bertanggung jawab. Di situ ada gemar membaca, di situ ada kreativitas, di situ ada inovasi dan seterusnya. Maka kalau dari kata kunci Pak Akor di situ ditulis, sebetulnya bisa dikemas satu kata, yaitu 2 kata, gotong royong. Maka dari 18 ini pun bisa diimplementasikan di Kabupaten Tulungagung juga, yaitu keterkaitan bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Karena apa? Apapun segala totalitas yang kita kerjakan pada malam hari ini, pengamalan Pancasila ini adalah merupakan kebudayaan. Kata tutup kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kami telah diundang. Mari kita bersama-sama gotong royong dalam apapun untuk mengimplementasikan, mulai dari hal kecil maupun seterusnya. Kalau di sekolah sudah ada P5 dan seterusnya, kalau ini implementasinya tidak sampai merasuk pada kolbu, tidak menjadi pendidikan karakter yang ada, maka jas buka ikat belangkon, sama juga sami mawon. Terima kasih. Kami dari TACP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, waktunya yang jelas. Kalau kita membincang Pancasila itu ngelangut, ngelangut. Ada dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kita bicara tentang hukum itu saja sudah ngelangut. Apalagi bicara sumber dari segala sumber hukum, soyong langut. Tapi yang jelas, kalau di wilayah pedesaan, Bapak Ibu, saya pikir yang hadir di sini semuanya Pancasilais ini. Jadi kalau kita membilang Pancasila, apalagi orang Jawa, wong Jawa mesti Pancasila, pasti itu. Adat, tradisi dan budaya Jawa ini benar-benar menggambarkan tentang pengamalan Pancasila. Sambil sebuah contoh, tradisi ini wong Jawa ini selamatan. Pokok selamatan ijik berarti Pancasila. Lho ora ngoten pripun? Keadilan wong dudung berkat enek sing oleh pupu karo sing oleh cakar ya ora meri yo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat perwakilan, jadi sing ngajak nih ya ora bareng-bareng, sepakat mereka diwakili oleh satu orang. Mereka datang juga bersatu, tengkeriku ya ora bodoh eker-ekeran. Ditungani ya bodoh amin. Artinya mereka juga bersatu. Mereka datang dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi. Ya ora wadus, ora-orane iso utawa ganti kelambi. Artinya menghormati yang lain. Dan selamatan itu adalah puji doa ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ini Pancasila, wong Jawa, Pak.
Nah pertanyaan nih, jadi Pancasila itu tidak ada masalah bagi kita. Penyelenggara pemerintah ini loh sing rodo angel dijak Pancasila. kita tidak ada masalah sebenarnya. Lah, saya bicara ini sebuah permintaan barangkali permohonan karena seringkali kita membincang Pancasila itu di sini. Seingat saya sudah beberapa kali Forsabda bilang Pancasila sudah bersering kali, MLKI doa bersama juga membincang Pancasila di sini. Kalau bisa Lotus ini menjadi lokus pembelajaran Pancasila, Pak. Kalau boleh saya memohon di sana ada Pak Budi, ada pengelola perpustakaan. Kalau di sini ada buku-buku Pancasila, kemudian ada perpustakaan Meligi Pancasila dan menjadi pusat pembelajaran Pancasila bagi anak-anak muda, ini luar biasa. Sekarang banyak kampung Pancasila, Pak. Banyak. Tetapi apa yang terjadi di sana tidak sama sekali menggambarkan perilaku yang Pancasila. Ini Lotus menjadi salah satu percontohan barangkali dinamika di Tulungagung, barangkali ini sebuah permohonan, barangkali boleh ditanggapi Pak Hari Yuwono. Jaluane larang gue ngoten. Karena saya ingat dulu ada laboratorium Pancasila di IKIP Malang yang sekarang nasibnya juga tidak jelas juga. P4 ya, ibu-ibu dek muni gending P4 niku le maos ndak jelas Pak, P4 jere. Tapi yang bener kan P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang sekarang sudah kabur anak-anak ndak kenal. Makanya kalau Lotus ini bisa menjadi lokus pembelajaran Pancasila, luar biasa. Itu sebuah permohonan saya. Jadi tenane kita membincang Pancasila tidak ada masalah, Pak. Masyarakat pedesaan kenal sekali dengan Pancasila. Salah satu yaitu ada tradisi budaya orang Jawa menggambarkan tentang perilaku yang Pancasilais. Itu saja barangkali. Kalau ada yang tumpang soh le kula matur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sangat terkesima mendengar pemaparan dari Kodim, jadi istilahnya apa Pak? Falsafah Pancasila di era digital. Kalau Bapak tadi bahwa di era digital itu dimonopoli oleh generasi milenial dan Z. Kalau kita itu termasuk generasi apa ya? Bomber bayi Pak ya, bomber boy bener yang paling kuno. Jadi biasanya buat generasi yang buat ulok-ulokan. Jadi ada telepon, oke, bomber boy, oke, wong kuno. Nah, tapi tidak apa-apa. Ya. Terkait dengan itu tadi generasi milenial maupun generasi Z, bahkan sekarang ada generasi yang lebih muda lagi, generasi Alpha. Nah, kelihatannya masalah falsafah Pancasila itu dia tidak dapat menyentuh, gitu. Tidak dapat tersentuh. Sehingga banyak anak-anak kita yang kelihatannya sudah melenceng menjauh daripada falsafah Pancasila. Seperti ya sekarang anak-anak SMP sudah ada yang berani dengan gurunya, mau bertengkar, mengajak berkelahi belunya. Itu karena apa? Sudah menjauh dari Pancasila, dari falsafah. Nah, ini karena kita yang datang itu kelihatannya sudah generasi bomber yang banyak itu ya, generasi mbah-mbah, kakek-kakek, bahkan bapak-bapak yang rata-rata punya putra maupun cucu. Kami mohon tip, Pak, mungkin dari Bapak pemapar yang tadi, dari digital itu tadi yang bukan dengan kemajuan teknologi yang digital informasi tadi, sehingga generasi-generasi yang Z sampai generasi yang Alpha ini katanya tidak sentuh dan makin menjauh. Kami semua sekiranya secara apa itu mohon tip dari bapak-bapak bagaimana
supaya generasi kita, anak-anak kita, ya termasuk anak-anak dari bapak-bapak yang hadir ini, putra-putra, cucu-cucu, bisa mendekat dan menyentuh pada falsafah Pancasila. Jadi tidak menjauh, tapi mendekat. Dalam arti bagaimana cara kita mensikapi, mau diberikan tip. Terima kasih. Dr. Akhol, dan saya sangat wow gitu, momen of apa ya, tentang Jina tadi atau situs Joko Dolok, di mana beliau ditetapkan sebagai Siwa dan Buddha. Ini ada yang menggelitik, dokter. Beliau pada arca tersebut diposisikan sebagai bumi Sparsa Mudra, berarti memanggil bumi sebagai sakti. Bagaimana kalau setiap pelantikan pejabat itu kita kembali memanggil bumi untuk menjadi sakti, sehingga menjadi saksi, sehingga ketika ada permasalahan atau melenceng dari sumpahnya, biar bumi yang meminta menelusuri tentang Pancasila, bahkan sudah dibukukan, terutama tentang Ratu Adil. Jadi konsep Pancasila ini menurut kami adalah konsep Ratu Adil yang paling jelas, yang sudah berubah bangsa atau negara ini, di mana dalam pidato beliau tanggal 1 Juni 1945, Ratu Adil itu adalah keadilan sosial atau sila kelima. Ketika kita sandingkan dengan Pandowo Limo, maka ratunya adalah Puntadewa. Dan ratu ini, Puntadewa menepati sila pertama dengan lambang bintang. Dan adil yang tadi lambangnya padi dan kapas. Kita mengetahui sekali lambang yang mempunyai lambang bintang dan padi kapas adalah lambang Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya Presiden Republik Indonesia dengan logonya bintang dan padi kapas itu adalah logo Sang Ratu Adil. Diharapkan Sang Presiden mengejawantahkan sebagai Ratu Adil. Dan ini alhamdulillah kemarin kami rilis untuk video kami yang terakhir tentang Ratu Adil. Dan demikian konsep Ratu Adil ini berpotensi melebihi konsepnya siapa itu? Yang dari Prancis, Montesquieu, tentang eksekutif, yudikatif, legislatif. Jadi sang ratu sila pertama yang harusnya membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus bisa sila kedua itu keadilan itu hukum. Sila kedua persatuan itu yang membawa nanti yang mempersatukan para ASN, para aparat atau struktur, makanya lambangnya pohon tersebut. Dan kerakyatan atau perwakilan itu adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan punya cita-cita yaitu keadilan. Jadi lebih dalam lagi dari Theorum Montesquieu itu potensinya. Mungkin demikian untuk tambahnya, kami kembalikan kepada pembawa. Terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada Dr. Budi. Terkait manunggaling kawula Gusti Pak Akon. Sepanjang yang saya pahami, kalau saya salah tolong dimaafkan ya. Pelaku-pelaku konsep manunggaling kawula Gusti setahu saya peyur kebanyakan meninggalkan dunia. Dalam ajaran Buddha banyak pendeta-pendeta yang hidup di pegunungan, di Hindu juga begitu. Bahkan di Islam sendiri sama, hidup suhud ya, manunggaling kawula Gusti yang sepanjang saya amati ada istilah ilang kapulone karek Gusti ini. Berarti memang pure meninggalkan dunia. Kalau ini menurut Pak Akol benang merahnya dengan Pancasila apa nih? Sementara tujuan bangsa ini kan kita membangun manusia seutuhnya. Kuat secara ekonomi, kuat secara pertahanan keamanan, dan kuat secara mental. Itu saja Pak Akol. Saya mohon penjelasannya, matur nuwun. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Sangat-sangat ampuh, mungkin diawali dari kegiatan ini, kemudian tersampaikanlah nanti ke pemangku penguasa atau pemerintahan tadi sampaikan Pak siapa tadi. Diadakannya lagi dari sedini mungkin kurikulum yang tercantum pendidikan moral Pancasila. Kemudian termasuk kalau dulu
ada piagam penataran P4 yang itu menjadikan syarat mutlak untuk dapat jenjang berikutnya. Kemudian dari situlah kita sampaikan aspirasi-aspirasi ini, mungkin dari Menteri Pendidikan nanti bisa menyambung apa aspirasi dari tingkat kalangan kita ini, sehingga kalau tidak dari sedini mungkin tentang Pancasila ini terlalu berat kalau sekarang kita langsung dicekoki yang ini. Mungkin tip dari kami itu, Bapak Kolonel, mungkin tersampaikan ke pemangku penguasa atau kepemerintahan. Tadi sampaikan tadi dari Pak Sukono tadi ya, tadi Sukono itu Pak Dalang tadi, bahkan dulu karena penguasanya ini pernah Pancasila yang 5 yang diuri-uri ini mau dijadikan 3. Nah, saking karena sakti orang-orangnya ini kemudian masih bisa mengalahkan tentang pemikiran-pemikiran seperti itu. Mungkin itu Pak Kolonel. Jadi tipnya itu tersampaikan aspirasi seperti pertemuan-pertemuan yang bagus ini, yang mendukung Pancasilais ini, jadi dimunculkan kembali kurikulum tentang pendidikan moral Pancasila. Mungkin demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin selanjutnya Bapak Akol Firdaus dulu bisa memberikan jawaban atas berbagai masukan dan pertanyaan dari teman-teman tamu undangan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, banyak ide brilian yang lahir dalam forum ini, terutama misalnya disampaikan oleh Ki Dalang Sungkono. Saya membayangkan ruangan ini pada akhirnya nanti akan menjadi ruang publik kebudayaan. Apa pentingnya ruang publik kebudayaan? Itu adalah ruang tempat di mana berbagai elemen sosial masyarakat, mau politisi, birokrat, pelaku kebudayaan, aktivis berjumpa karena ketersediaan ruang. Tulungagung itu ada banyak ruang, tapi belum tentu bisa menjadi ruang publik kebudayaan. Nah, saran saya pada pemangku, terutama Bopo Hariyuwono, menurut saya cukup modal ruang ini dijadikan sebagai ruang publik kebudayaan. Ada perpustakaan, ada bengkel kreatif, ada pelaku seni, ada pekerja sosial dan seterusnya, yang setiap saat punya momentum bersama, tidak hanya dalam diskusi besar seperti ini. Taruhlah diskusi besar ini hanya perayaan saja, sisanya adalah dialektika mewujudkan itu. Nah, apa fungsi lain ruang kebudayaan? Ya menekan negara. Perwujudan Pancasila ini melalui negara. Negara jangan dibiarkan terus-menerus tidak beres. Karena itu, ya, sikap para pelaku kebudayaan yang sebagiannya anti politik itu juga perlu dievaluasi di kemudian hari. Karena tidak ada saluran menjaga negara kecuali melalui politik salah satunya. Nah, kalau ruang publik kebudayaan ini menguat, ya, pusat kekuasaan itu akan mikir 1000 kali kalau membuat kebijakan yang anti Pancasila itu. Karena ada kontrol sosial yang sangat kuat. Saya ulang sekali lagi bahwa dalam kehidupan demokrasi kontemporer, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas civil society. Siapa sih civil society? Ya orang-orang yang berkumpul ini. Ada berbagai latar belakang kan, tentara, dosen, pekerja kebudayaan, aktivis, pelaku seni. Ini suaranya adalah suara Tuhan, Pak, yang harus didengarkan oleh para pemangku kebijakan. Nah, ini harus jadi ruang publik, Bobo Hari. Itu pertama. Nah, yang kedua, saya misalnya ya, menjawab lanjutan. Ruang publik itu akan berbicara banyak, terutama mengkomunikasikan Pancasila kepada generasi yang bukan baby boomer. Baby boomer itu kan acara itu perlu
persiapan tuh. Nyusun anggaran dulu, proposal dulu, noto kursi dulu. Generasi hari ini, acara itu setiap detik. Mereka punya ruang sosial yang tidak kita miliki. Nah, bagaimana ide kreatif kebudayaan Pancasila itu bisa diterjemahkan dalam bahasa generasi hari ini? Ya, karena ini ruang publik kebudayaan, mestinya ada para pekerja kreatif yang bekerja di wilayah itu. Animasi, konten kreatif, produksi-produksi film populer. Kapan kita memulai memikirkan itu? Tentu hilangnya P4 harus kita tangisi. Hilangnya pendidikan moral Pancasila harus kita tangisi. Tapi menangis saja kan tidak cukup. Hari ini, betapapun P4 sudah tidak ada, pendidikan Pancasila mungkin akan susah dipulihkan lagi. Anak-anak kita sudah semakin tidak mengenal. Tapi kalau para budayawan, pekerja budaya ini mampu mengisi celah kosong di ruang publik kebudayaan yang lebih artifisial, yang lebih digital, itu pasti terwujud. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya senang dengan konsep selamatan itu. Senang sekali. Dan yang disampaikan Ki Dalang Sungkono nggak main-main. Ada seorang peneliti dari Amerika, lama sekali tinggal di Banyuwangi, namanya Andrew Beatty. Dia menulis buku berjudul The Varieties of Javanese Islam. Varietas-varietas Islam Jawa. Dia menyebut selamatan itu titik temu, ya, yang saya bilang ruang publik kebudayaan. Mau orang Islam jenis abang, jenis priayi, jenis santri, mau Kristen, bahkan yang tidak punya agama, itu bisa ketemu di ruang selamatan. Maka selamatan oleh Andrew Beatty itu disebut ruang multivokal. Multivokal kebudayaan. Nah, mungkin selamatan-selamatan dalam pengertian tradisional hilang, tapi selamatan dalam pengertian sosial yang lebih luas, dalam pengertian kebudayaan, ini juga selamatan. Nuansanya selamatan sekali lah. Gitu, diskusi tapi kita merayakan nuansa multivokalitas itu. Multivokal itu. Nah, itu menurut saya agenda terpenting sesudah ini. Benar, kalau kita diskusi sekali lagi tentang Pancasila, orang bosan, Pak. Agenda terpenting hari ini, saya ingat persis kata Pak Soekarwo di masa-masa akhir kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Timur. Waktu itu BPIP menyelenggarakan seminar internasional Pancasila dalam Taman Sari Peradaban Dunia. Penyelenggaranya pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Saya menjadi bagian aktif dari kegiatan itu. Pak Karwo bilang begini, Pancasila itu sudah firm. Yang kurang apa? Rosone. Gak ngerenjel blas nang urip. Jadi tugas kita itu adalah menjadikan Pancasila itu ada rasanya gitu loh dalam kehidupan itu. Caranya kontrol pemerintah, kontrol negara. Masuki ruang-ruang politik tidak harus menjadi politisi, tapi menjadi kekuatan sosial yang mengontrol negara dan pemerintah. Nah, bagian akhir, Mas. Manunggaling Kaula Gusti, apa hubungannya dengan Pancasila? Saya kira Mas Sugeng bias Islam. Saya nggak anti Islam, saya ini dosen Universitas Islam. Spiritualitas kita dalam kosmologi kuno, Mas Sugeng. Sri Kertanegara itu di puncak spiritualitas, tapi dia raja loh. Dalam wawasan kosmologi kuno kita, yang spiritual itu politik, yang politik itu spiritual. Kita hari ini nggak mampu menjangkau. Kan cita-cita semua kerajaan di Jawa itu kan mewujudkan dunia kayangan, ya, ke bumi. Bumi itu tata lakunya seindah kayangan, yo adil, yo makmur. Raja menjadi penting karena dia adalah antara dunia antara kayangan dan bumi. Dan itu Sri Kertanegara. Tidak ada satupun indikasi mistisisme di masa kuno yang membuat orang anti dunia. Justru sebaliknya, dia turun dalam gelanggang karena saya kira Mas Sugeng juga mengabaikan argumentasi kejawaan.
Manunggaling Kawula Gusti itu tidak sendirian, ada buahnya. Makanya belajar pada penghayat kayak Ki Dalang Sungkono itu. Buahnya itu memayu-ayu ning bawana loh. Jadi orang menyatu dengan Tuhan itu nggak ada maknanya pada dirinya sendiri dalam konsep mistisisme Jawa, kecuali dia berbuah menjadi memayu-ayu ning bawana. Saya kira itu. Jadi kita saja lupa. Kayaknya kualitas nenek moyang kita itu jauh lebih baik dari kualitas spiritual kita hari ini, kualitas wawasan pengetahuan kita hari ini. Karena itu kita perlu menggali lebih jauh. Nah, saya juga bilang bias Islam karena Manunggaling Kawula Gusti yang berdiri sendiri itu hanya ditemukan dalam Suluk Malang Sungsang, dalam Cabolek. Seolah-olah Syekh Amongrogo itu lari dari dunia. Itu kan hanya dalam Cabolek. Tidak ditemukan dalam kitab yang lebih kuno. Karena itu menurut saya bias Mataram Islam. Gitu. Itu, nah, menurut saya mari kita jadikan ini sebagai ruang publik kebudayaan. Elemennya sudah genap, tinggal gerak, tinggal digerakkan gitu. Gitulah kira-kira. Mas Wawan terakhir, saya agak berselisih dengan Mas Wawan. Saya kira kita bisa diskusi lebih panjang tapi di luar ini. Sirno Ilang Kertaning Bumi 1478 itu ditarik dari periode ketika Rana Wijaya menggempur Majapahit Wilwatikta di Trowulan. Sesudah itu Majapahit dipindah ke Kediri dengan nama Daha Wilwatikta. Jadi ada 3 serat yang agak menyesatkan dari Kediri. Babat Kediri, Gatholoco, Darmo Gandul. Yang isinya sama-sama bercerita tentang siapa? Sabdo Palonoyo Genggong yang memberi banyak sekali wejangan, terutama terkait dengan hari-hari terakhir Brawijaya. Harus dicatat. Brawijaya itu selesai era kekuasaannya justru di tangan Rana Wijaya, sama-sama terah keturunan Majapahit di periode Sirno Ilang Kertaning Bumi ketika Kedaton masih di Wilwatikta Trowulan. Serangan Demak itu baru terjadi pada 1520-an ketika terhadap Daha Wilwatikta. Jadi Sultan Trenggono itu tidak menyerang ke Wilwatikta Trowulan, tapi ke Daha Wilwatikta Kediri di bawah kekuasaan Girindrawardhana. Saya kira ada banyak sekali data sejarah yang berselisih. Kita harus diskusi lebih banyak. Menurut saya titik kuncinya sekali lagi adalah titik temu. Semakin kita membaca Darmo Gandul, Gatholoco itu, kita akan semakin jauh dari titik temu. Bahwa itu kekayaan budaya ya, kita baca ya, tapi kita harus punya sarana yang lebih baik untuk mengklarifikasi data-data kesejarahan. Pak Dr. Budi terima kasih. Lanjutkan The Just King itu dalam berbagai segmen, akan semakin kaya, akan semakin baik. Bila perlu ya kita nanti kerjasama. Karena waktu ini Ratu Adil disebut, orang sudah antipati dulu. Karena menganggap itu kosmologi lama, tidak tahu ini adalah suatu konsep yang bisa dirasionalisasi untuk kepentingan kebangsaan Indonesia ke depan. Nah kalau raja itu harus sekualitas Ratu Adil, siapa yang mau jadi raja di Indonesia? Kira-kira itulah. Dan kalau rakyatnya cerdas, menuntut raja seperti Ratu Adil, ya kita akan semakin dekat dengan cita-cita pendiri bangsa pada kesentosaan, gemah ripah lo jiwa. Terima kasih, selamat malam. Terakhir. Kita beri tepuk tangan kepada Bapak Wangkol Firdaus atas pemaparannya. Dan terakhir untuk Bapak Budi, mungkin sedikit bisa menjawab dari beberapa lontaran. Oke, 1 menit aja. Oke, siap. Saya kira tadi banyak hal pertanyaan telah dijawab tuntas, jelas, gamblang oleh beliau, Dr. Akol. Misalnya tadi tahun 78, Eka Prastya Pancakarsa, reformasi dimbruk nih bareng-bareng, sekarang kita dirikan kembali dengan sangat sulit. Nah, itu adalah keputusan politik, di mana untuk membangkitkan kembali harus ada keputusan politik dan kekuatan politik massa seperti yang kita miliki sekarang ini yang harus dikuatkan. Jadi ini yang barangkali harus disebar-sebarkan,
tidak harus menunggu nanti. Barangkali ini juga diskusi seperti ini, kalau tadi Pak Dalang mengatakan Lotus ini akan dijadikan lokus, barangkali kita bisa membahas ke tingkat RT kita masing-masing untuk kita sebarkan. Nah, betul. Saya sendiri di Perpustakaan Bung Karno berusaha membangun grup belajar Soekarnologi. Belajar Pancasila tanpa belajar Soekarno tentu saja tidak bisa. Dan itu juga bukan berarti kemudian langsung lancar begitu saja. Sebagaimana umumnya, ya saya ini ngerasani dapur saya sendiri, ide kita belum tentu bisa langsung nyambung. Meskipun itu core bisnis kita. Tapi tentu saja saya juga tidak akan berhenti di situ. Saya punya kelas-kelas Soekarnologi, bahkan yang saya ajak belajar kelasnya tukang becak, bakul kembang dan sebagainya. Kalau belajar Soekarnologi S1, S2, S3 itu pegawaiannya wis Soekarno lah. Tapi kalau untuk yang bawah-bawah ini maksudnya apa? Ini biar menjadi sebuah gerakan moral. Kita semuanya atas sampai bawah harus juga sadar politik, dan guru besar kita salah satunya adalah Bung Karno. Dan Pak Dalang tadi ketika mengusulkan Lotus menjadi lokus untuk kegiatan publik, dan tadi diuraikan panjang lebar publik, ruang publik ini yang dimiliki oleh publik, di mana juga saya di sini tidak mewakili lembaga saya kebetulan bekerja memang di Perpustakaan Bung Karno. Barangkali ini bisa saya informasikan kepada teman-teman pejabat di sana nanti supaya bisa ada kerjasama. Barangkali kami juga ada pojok baca Soekarno yang saya taruh di sini, itu masih mungkin bisa saya lakukan. Dan kita juga punya kegiatan ruang publik yang barangkali nanti bisa kita kerjasamakan. Nah, jadi minta kekuatannya Bapak Yuwono. Amin, amin. Ya, jadi seperti dikatakan Pak Akol tadi, kalau kita keseringan hanya sekedar baca buku diskusi, tentu saja akan sangat membosankan tanpa itu dipraktekkan secara real, nyata dalam bentuk terutama ekonomi, di mana tadi sudah dapat bocorannya dari Tulungagung itu banyak sekali ekonomi UMKM yang telah mengemuka. Dan salah satunya teman kita tetangga sebelah yang sering di Perpus Bung Karno itu siapa yang batik sini sebelah Mas siapa? Almarhum. Iya, almarhum Pak Hadi, yang beliau sudah sangat sering sekali bergabung bersama kami di Blitar di Perpustakaan Bung Karno. Demikian yang bisa saya lakukan. Lokus barangkali Perpustakaan Bung Karno nanti bisa ikut mendukung di sini. Kita beri tepuk Terima kasih. Terima kasih kita sampaikan kepada seluruh pemateri kita yang telah menjelaskan keseluruhan tentang tema di dalam perdiskusian pada malam hari ini, pada forum kita yang penuh wawasan pada malam hari ini. Untuk mengakhiri sesi ini mungkin saya sedikit menyimpulkan dari beberapa pemaparan bahwa Khazanah tentang Pancasila ini merupakan satu hal yang sampai saat ini pun masih saya suka istilahnya Pak Heru tadi, koma. Karena kita masih melakukan proses ongoing to creation, mungkin seperti itu ya, untuk penciptaan selanjutnya di generasi-generasi yang mendatang. Saya kira mungkin satu hal yang paling bisa saya petik adalah terkait era di mana sekarang kita hidup, dan di era di mana generasi saya hidup dan adik-adik saya generasi alpha, itu mungkin harus bisa menerima satu hal itu yang lebih cair, yang lebih lunak, dan sesuatu yang mungkin mudah diserap. Nah, bagaimana nanti tantangan kedepannya Pancasila yang merupakan satu landasan sedemikian kokoh bisa kita serapkan entah lewat permainan anak, studi kelas maupun dolanan bareng di forum ini kedepannya, kalau memang Lotus Garden bisa menjadi ruang publik untuk meng-create Pancasila itu di dalam dinamika kebaruan di Indonesia saat ini. Saya kira untuk membuat gerakan gerilya-gerilya semacam itu banyak, kita tidak kekurangan SDM mungkin. Saya pribadi mengamati teman-teman pemuda, dari yang senior juga mungkin dari para purnawirawan maupun dari para pemangku pendidikan, pemangku kebijakan, akan kita saling-saling bahu-membahu untuk mengkaji dan mengembangkan Pancasila ini di dalam segala spektrum, entah itu dari yang berbasis analog ya, ataupun yang berbasis digital. Mungkin untuk terakhir saya kembalikan kepada moderator. Saya kira saya ucapkan
mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke MC, maksud saya ucapkan maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata atau kurang dalam penjelasan dan mungkin ada kekhilafan di dalam lafaz yang saya lontarkan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang masih kuat untuk sampai hampir tengah malam di hari ini kita membincang tentang jimat, bahkan sesuatu yang sakral yang kita sebut sebagai Pancasila. Saderenge kula jenengan donga, sakjane kula wau lenggah teng pojokan niku uwi-ripol. Di sini kan semuanya itu Pancasilais. Semuanya datang dari berbagai golongan. Dari pesantren belum dikasih waktu untuk bicara. Padahal saya juga undangan loh ini. Saya juga Pancasila. Diberi waktu sedikit boleh enggak? Saya kadung dongkol ning jero ati. Masa aku gak dikei kok pesantren ya. Mohon maaf beliau Bapak Haryono. Apunten nggih, sekedap mawon Pak, sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dulur-dulur, saderenge ndonga dalu niki niku malam Jemuah Kliwon. Pun santos supi. Malam Jemuah Kliwon. Malam Jemuah Kliwon niku neptune 14. Niku warah-warahane mbah kula niki. 14 niku basa Jawane sekawan welas. Sekawan sadulur padha welas. Ya iki lho Pancasila. Makanya nek dalu niki kok acarane malam Jemuah Kliwon sing gaya acara memang yo tenanan iki gedhe. Malam Jemuah Kliwon niku malam yang sakral. Beda kalau malam Jemuah Legi, beda kali malam Jemuah Pon. Perkara-perkara sing marane sakral sing tembus ning gone kalbu jenengan enten ning malam Jemuah Kliwon. Mesti kan Pancasila itu adalah sakralnya tanah Indonesia. Nah, ya pas malam Jemuah Kliwon. Ngaten lo tak otak atik kaya pinter teman iki masyaallah. Ngapunten niki saderenge. Pesantren itu sangat Pancasila dengan rukun Islam 5. Makanya kenapa Islam di tanah Jawa itu disambut dengan lapang dada, dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Niku krana ajarane Islam sing rukune kabeh gangsal 5 niku ternyata padha karo Pancasila sing enten ning Indonesia, utamane ning tanah Jawa. Mula ternyata padha. Cocok kalih dawuhe Kanjeng Nabi krana ya pesantren rada dalan titik boten napa-napa nggih. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Rasul Muhammad niku dawuh, aku ki diutus li utamima, asal kata dari tamat, nyukup nih, penutup makarimal akhlak, peradaban yang sudah jos, peradaban yang sudah sempurna. Makarim itu sudah hafal tafdil. Makarim itu jempol, mulya-mulyane peradaban ternyata Pancasila. Nah itu digoreng tidak cuma di tanah Jawa, tidak cuma di Indonesia, akhirnya disebari sak alam dunya, dibalut dengan ajaran Islam di pesantren, namanya rukun Islam. Ketuhanan dari syahadat dengan jimat kalimo sodo. Salat niku kerakyatan yang dipimpin. Oh gak iso rakyat mlaku dhewe-dhewe kudu enek pimpinan. Makanya salat 5 wektu kudu enek imam karo makmum. Wis arep apa ae janji wis enek pemimpine ya manut, ora usah magang presiden dhewe-dhewe. Terus nomor 3 niku ada Persatuan Indonesia. Persatuan sak ngalam donya itu dalam literatur pesantren itu ada ibadah haji. Di situ bersatu manusia sedunia. Semua menghadap jenenge pancering kiblat. Kiblat niku kotaan jenenge papat, pojoke papat. Makane kiblat papat kalimo pancer ya kuwi Gusti Kang Murbeng dumadi, Gusti Kang Maha Tunggal. Pertanyaannya itu. Ketiga
Keempat tadi apa? Kerakyatan yang dipimpin itu sudah sholat tadi. Terus ada zakat. Zakat itu keadilan apa namanya? Memberi itu apa? Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin bersama perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan itu ada pada zakat. Seseorang sadar diri bahwa dirinya mampu, harus gotong royong membantu yang kurang mampu, harus menarik bagaimana kita bersatu. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial, itu tertuang dalam puasa. Wong niku lek poso ora gagas, ora mangani bondone sapa-sapa. Makanya itulah adil itu adalah dalam diri itu adalah puasa. Wong niku lek mampu poso mesti iso ngadil karo sepadha padha. Makane dalu niki malam Jumat sing sakral, Jumate Jumat Kliwon, Jumae sekawan welas, sekawan niku dulur sing welas, ya to? Lah sekawan niku jenenge punakawan, cocok karo pondoke kula wau nggih beto kanca kabeh papat. Kalimo pancer ya kuwi Gusti, dadi nganti parani ya kudu karo-karo Gusti. Makane wayang punakawan niku papat Semar Garing Petruk Bagong ditambahi pajek tengah jenenge Gunungan. Pun monggo donga sesarengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Gusti kang murbeng dumadi, Gusti kang kaya jagat. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, Gusti kang maha welas asih. Ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka binabiyyika nabiyyu Taha, nabiyyu Yasin, nabiyyu Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an taghfira dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa limasayyikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizkina, barik lana fi ahlina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi ashabina. Allahumma barik hadhil majlis ya Allah, panjenengan berkahi panggenan menika ya Allah, ingkang saged nyatokne sedaya ingkang rawuh. Ya Allah, yasir lana umurana wa la tu'asir alaina ya maulana, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif bainana ya Allah, Allahumma alif bainana ya Allah, Allahumma alif bainana ya Allah bil iman, bil tauhid, bil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dulur-dulur saderengipun adicara dipun cekapi, kula pengin nguri-nguri tradisine simbah kula. Senajan niki mengki rada ora patek bener, ngapunten Pak Dalang jenengan leresaken mengki nggih. Kula pengin nyampeaken sekedap mawon kidung. Niku mbah kula niku seneng lek dalu malam Jumat ngene iki kidung. Kidungipun karyanipun Simbah Sunan Kalijaga. Aja turu sore kaki, pas yo mas yo, aja turu sore ben oleh ngilmu akeh, bakal turu malam Jumat kok turu. Ana dewa ngangkang jagat, nyangking bokor kencanane, isine donga tetulak sandang kelawan pangan, yaiku bagi
bagianipun wong kang melek sabar narimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan untuk Kurnia Project. Silakan hadir di atas panggung. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini di acara Sarasehan kerjasama PPAL dan Prosabda Tulungagung sudah terlaksana dengan baik dan khidmat. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Saksikan terus BGS Tulungagung Channel. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.